Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal Firmansyah di podcast Rizal Media TV. Nah, kali ini di podcast kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Mas Ajis. Siap ya. Apa kabar, Mas Ajis? Alhamdulillah sehat. Siap. Mas Ajis ini teman lama dan sahabat sudah lama ya. Iya. Betul. Mas Ajis masih di ini ya. Kegiatannya di pelatihan dog spot ya? Ya, masih aktif di pelatihan anjing gitu ya. Oke, jadi kita lagi pengen ngobrol-ngobrol mungkin 10 menit enggak apa-apa ya? Oh, Mas? boleh. 10 menit sampai 15 menit lah. Ya. Jadi kita akan ngobrol seputar pelatihan anjing yang mungkin bagi beberapa pecinta satwa anjing ini masih ada yang pemula. Betul. Ada yang mungkin belum paham tentang pentingnya tentang pelatihan ini. Mungkin kalau Mas Ajis bagaimana? Jadi sebenarnya pelatihan ini stigma yang muncul di orang-orang itu pelatihan itu sadis, kejam, kekerasan gitu kan. Padahal sebenarnya pelatihan ini sudah menjadi ranah di mana itu sudah jadi kebutuhan. Kebutuhan artinya kita mengadopsi anjing itu sendiri, berarti kita harus siap memenuhi kebutuhan-kebutuhan anjing tersebut. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui ya program pelatihan itu salah satunya gitu. Oke, berarti memang harusnya kalau kita punya anjing itu harus kita latih ya? Betul, idealnya seperti itu. Iya. Oke, jadi kalau boleh tahu Mas Ajis ini sudah berapa lama Mas untuk melatih? Kalau aktif di dunia anjing sih dulu mulai 2018, itu awalnya saya iseng-iseng lah. Dulu kan saya suka explore tempat-tempat kafe-kafe yang baru-baru kulineran gitu kan. Nemu ada salah satu di Malang waktu itu kalau nggak salah namanya Pavilion Dog Cafe. Itu kafe yang bisa berinteraksi dengan anjing. Lah di situ penasaran kan. Kok dirasa enak gitu kan. Berarti interaksinya gitu. Banyak yang ngopi di situ. Iya, ngopi. Jadi kita bisa sambil interaksi gitu. Ada ruangan yang bisa interaksi, ada yang enggak sih. Jadi yang mungkin mau lihat-lihat aja juga bisa di sana lah. Dari situ kok saya budgeting kok per 2 minggu sekali kok rasanya berat gitu ya untuk kayak sekedar interaksi dengan doggy. Pada saat itu posisi saya kan masih SMK, masih sekolah ya. Oh, masih sekolah. Ya, udah selesai ujian nasional kan, jadi lagi luang-luangnya gitu. Belum ada income, dengan pengeluaran ngopi yang segitu untuk interaksi dengan doggy kok kayak berat gitu. Akhirnya saya cari referensi Mas, kenalah ketemunya sama teman-teman Sardog. Sardog Jawa Timur. Jadi itu adalah potensi SAR yang salah satu alat pencariannya itu menggunakan anjing ya. Betul. Jadi menggunakan kelebihan anjing untuk mendeteksi keberadaan korban, maupun korban hidup maupun korban yang sudah meninggal. Dari situlah saya ketemu teman-teman pelatih anjing, ketemu teman-teman pegiat anjing juga, di mana saya diajari bahwa oh ternyata salah satu konsekuensi memelihara anjing adalah mampu memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan anjing tersebut gitu. Jadi memang dari situ saya juga dikenalkan tentang pelatihan anjing, bahkan sampai detik ini pun saya masih aktif untuk berkontribusi dalam perkembangan kegiatan peranjingan di Jawa Timur khususnya. Jawa Timur, melalui Sardog itu. Berarti hanya Kabupaten Malang. Ya, bahkan kita itu kalau pemain anjing kan masih itu aja orangnya. Jadi belum banyak. Jadi kita kayak sedikit gerakan kita itu bisa pengaruhnya bisa sampai ke lingkup nasional juga. Atensinya ya. Luar biasa. Jadi perjalanannya Mas Ajis ini mulai 2018. Iya, betul. Untuk apa? Mungkin kita sebut doggy aja. Iya, doggy ya, biar lebih enak lah ya. Saya suka. Biar lebih enak gitu ya, betul. Iya. Oke, jadi di satwa doggy atau anjing ini berarti harus kita selain kalau misalnya saya mau memelihara ya untuk kebutuhan entah itu keamanan, entah itu hobi, entah itu kan macam-macam ya alasan kita memilih satwa anjing, karena kan termasuk hewan yang pintar ya. Betul. Nah itu kita harus melatihnya juga berarti. Tidak hanya kayak misal mohon maaf kayak satwa lain kayak kucing misalnya, kan tidak perlu kita latih ya. Iya betul. Itu harus dilatih berarti. Betul. Kalau misalnya tidak dilatih gimana? Nah ini yang malah sering terjadi, memicu beberapa kasus di mana ada permasalahan antara lingkungan sekitar dengan
orang atau warga yang memelihara anjing. Jadi pemicunya salah satunya adalah anjing yang tidak terlatih. Sebagai contoh nih, misal ada beberapa waktu lalu kejadiannya di Jawa Tengah, kalau nggak salah daerah Semarang, itu anjing yang tiba-tiba lepas gigit warga yang sedang jogging. Nah, ada kejadian seperti itu. Terus tahun lalu juga waktu saya di Bandung, di tempat pelatihan anjing juga di Bandung, itu saya dengar kabar di Malang juga, di Malang di kegiatan Car Free Day itu ada pengunjung Car Free Day yang kegigit anjing. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak perlu untuk terjadi seperti itu gitu. Itulah pentingnya pelatihan di situ, betul. Bahkan selama saya di Bandung kemarin kan saya sebagai dog training konsultan juga di salah satu tempat latihan anjing terbesar di Indonesia, itu EK9 Dog Training. Jadi saya juga mendapat sharing lah dari para pemilik itu bahwa memang ada beberapa tempat yang mengharuskan bagi warga yang mau memelihara anjing itu sudah memiliki sertifikat anjingnya sudah dilatih gitu. Karena ya itu dilampirkan ke RW sama kelurahan, Mas. Di Jabodetabek iya ada yang seperti itu, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu. Karena bagaimanapun juga kan anjing kan basicnya kan juga hewan ya. Jadi yang punya insting alami, naluri alami yang dalam tanda kutip di luar kendali manusia lah. Betul. Salah satu tujuan dari pelatihan itu sendiri meminimalisir hal-hal itu terjadi seperti itu. Hal-hal negatif dari insting mereka itu. Oke. Ini saya ada video dari apa namanya WA sampean ini ya. Iya. Ini videonya apa ini, Mas? Kalau bisa dijelaskan ini, Mas. Jadi ini salah satu program latihan visit training. Jadi visit training itu kita selaku pelatih datang ke rumah pemilik. Kita melatih langsung anjingnya di rumah, problem solving ya tentunya. Jadi pada kasus ini anjing French Bulldog, dia umurnya 7 bulan. Jadi di video ini anjing ini lagi belajar untuk door manner. Jadi anjing harus paham ketika ada pintu terbuka ataupun pagar, dia harus nunggu dulu sampai kita pemilik atau handlernya yang di rumah bilang oke, baru boleh lewat. Nah, ini meminimalisir kejadian di mana banyak kasus anjing kabur, anjing hilang. Iya, jadi ketika lihat ada celah sedikit langsung kabur lah gitu. Kalau tidak ada pemiliknya berarti dia tidak akan kabur ya? Iya. Bagaimana? Ya, dia melihat celah, namanya anjing kan hewan yang teritorial, hewan yang juga perlu untuk kebebasan juga. Artinya dia juga nggak bisa di satu tempat yang terlalu lama lah. Pentingnya door manner, pelatihan door manner ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal negatif terkait kebutuhan anjing itu tadi, kayak anjing kabur, anjing lepas. Jadi memang kita edukasi bahwa anjing itu ketika lihat pintu ngebuka atau pagar atau celah, jadi harus benar-benar stay dulu, stop dulu sampai kita mengizinkan dia untuk keluar. Oke. Di situ. Ya. Berarti kayak kata oke itu berarti tanda untuk dia boleh keluar. Ya, bebas sih, ada oke, ada go, segala macam. Tergantung seleranya. Iya benar. Kita bisa. Jadi kita juga bergantung ke seleranya ownernya mau gimana nanti perintahnya. Gitu. Bahkan bahasa daerah bisa jadi ya? Bisa. Ada kebetulan teman saya juga di Malang itu anjingnya juga dilatih pakai bahasa Jawa. Itu juga jadi lucu juga akhirnya kan. Iya bener. Gitu. Ya. Oke, terus next video ini apa ini, Mas Ajis? Ini dia sedang belajar untuk crate training. Jadi crate training ini adalah kita melatih anjing agar bisa masuk ke kandang tanpa ada paksaan dan tekanan apapun. Oh, jadi nggak stres gitu ya? Ya, nggak stres, nggak dipaksa gitu. Jadi benar-benar anjing itu kita suruh masuk ke kandang dengan seperti happy rumahnya. Tanpa ada beban, ya seperti rumahnya. Gitu. Jadi karena kebanyakan ada beberapa tipikal anjing yang memang lebih suka explore di luar. Jadi ketika mau dimasukin kandang itu berontak. Itu ada beberapa yang dengan karakter seperti itu. Gitu. Oke, mantap. Terus ini, Mas, yang ini, Mas. Ini kegiatan agility ketangkasan ya. Jadi kemarin itu ada kegiatan seminar di Bandung. Itu kebetulan saya jadi translator pematerinya dari Kroasia. Oh, ini Kroasia ini? Bukan, kalau ini dia dari Polda Jabar. Oke. Itu sama anjingnya Belgian Malinois. Nah, jadi ada seminar agility, pematerinya dari Kroasia itu namanya Mr. Ellen Markovic. Dia itu wakil ketua Komite Juri Agility Internasional.
Iya, jadi kebetulan saya jadi pendampingnya, translatornya. Jadi agility ini fungsinya untuk ketangkasan anjing, untuk kebugaran juga. Di mana salah satunya untuk anjing polisi juga kan butuh ketika operasional di lapangan butuh untuk tangkas melewati halang rintang gitu. Berarti untuk beda jenis anjing, beda pelatihan treatment ini. lebih ke ini sih, ownernya itu prefernya mau dibawa kemana anjingnya gitu. Oh gitu. Iya, jadi pada saat kita apa ya istilahnya didatangi orang menceritakan tentang permasalahan anjing mereka. Yang kita tanya ini pertama kali kita tanya sebenarnya anjing ini mau dibawa kemana arahnya? Apa mau sekedar patuh di rumah? Apa mau dikarya gunakan? Nah, apa mau dijadikan kayak treatment kesehatan? Kayak ada beberapa kan yang punya apa permasalahan dengan otot kaki, kayak treatment kesehatan misalnya berenang gitu, jadi terus treadmill, jogging, atau sekedar untuk dog walking itu kayak kita ngajak jalan anjing aja biar nggak stres gitu. Betul, Karena kan ada beberapa pemilik anjing yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan ya, jadi berangkat pagi pulang sore nggak sempat ada aktivitas dengan anjing. Sedangkan anjing itu sendiri selama ditinggal itu kan pasti stres. Iya. Gitu. Berarti dia diajak keliling tuh karena memang kebutuhannya juga untuk refreshing ya. Betul. Hobi akhirnya. Ya, jadi lebih ke gini Mas, kita ngajak anjing jalan itu sebenarnya untuk menghabiskan energi mereka. Karena kalau kita nggak menghabiskan energi mereka dengan aktivitas, ya muncullah permasalahan di mana anjing ngacak-ngacak perabotan rumah, ngegigitin sofa. Iya, akhirnya dia melampiaskan energinya ke hal yang negatif, dalam tanda kutip, ngerusak akhirnya gitu. Iya, oke. Kalau yang ini nih Mas Ajis, ini apa ini Mas Ajis? Kalau ini dia belajar distraksi, gangguan. Jadi ketika ada orang lain di sekitarnya aktivitas, entah itu nyapu, ada kendaraan lain, jadi anjing itu harus tetap nurut dengan perintah pemilik. Nah, itu tadi kan disuruh stay itu diharap, terus ketika dipanggil langsung datang, fokus ke pemilik. Sekalipun di sekelilingnya ada aktivitas, anjing harus tetap fokus ke kita. Ini jenis tadi itu ya, yang apa? French Bulldog gitu. Iya. Itu yang kecil berarti ya kan Bulldog itu? Ya. Ada yang besar ya? Ada yang besar, Bulldog ada. Gitu. Oke. Ya. Oke, terus ini? Lah ini ketika kita handover latihan dengan pemiliknya. Jadi ketika sesi visit training ini kita juga selain dilatih basicnya sama kita juga harus mengajarkan ownernya juga. Oh, biar gitu nanti ya? program yang kita ajarkan bisa diterapkan di rumah gitu. Bener. Jadi ada beberapa kasus memang dilatih cuma fokus sama manut sama pelatih itu gitu, sedangkan sama pemiliknya enggak. Nah, tujuannya seperti ini. Itulah kenapa ketika kita latihan, ownernya itu wajib untuk ikut latihan juga. Iya, gitu. Jadi ownernya juga belajar. Belajar juga. Betul. Mungkin malah waktu yang misalnya katakanlah latihan 1 jam mungkin sebagian banyak dengan ownernya atau bagaimana? Tergantung dengan karakter doginya. Oh gitu. Kalau doginya itu tipe yang cepat belajar, ya berarti kita ngebangun pondasinya dikit, bentar gitu. Jadi lebih banyak nanti dengan ownernya. Karena kan kenapa lebih banyak dengan ownernya? Justru dogi itu kebanyakan penolakan jika diajak latihan sama owner. Gitu. Kenapa ya? Karena biasanya kan sama owner kan dia kebiasaan dimanja. Oh betul. Dimanja, terus dia terima kalau istilah kita makan gratisan lah ya gitu. Tanpa disyaratkan. Iya, tanpa ada syarat. Kamu harus duduk dulu, harus tiarap dulu gitu kan. Itulah kenapa ketika latihan sama owner biasa dimanja terus dicoba disiplin sama ownernya, kebanyakan itu anjing penolakan di situ. Nah, itu tantangan terbesarnya dalam metode pelatihan sih seperti itu sebenarnya. Jadi ownernya harus bisa paham juga gitu bahwa anjingnya ini sedang tahap berprogres latihan gitu. Iya. Terus ini apa ini? Kalau ini yang saya bilang dog walker tadi, dog walking. Jadi kita kayak sekedar ngajak jalan dogi, ngumbar. Jadi biar dia nggak jenuh di rumah aja, biar memang benar-benar ada aktivitas di luar. Ini juga manfaatnya ke dogi, dia juga sosialnya lebih bagus gitu loh. Sosialnya lebih bagus. Dibanding dengan dogi yang terlalu banyak di rumah, terlalu banyak di kandang, akhirnya kan ketemu orang baru jadi agresif, dia jadi defensif gitu. Oleh karenanya aktivitas seperti ini penting sebenarnya Mas. Jadi untuk membentuk karakter sosialnya dogi biar lebih bagus ke orang, ke hewan lain lebih aman gitu. Kecuali kalau yang misalnya ada yang jahat gitu kan, bisa orang jahat itu bisa membedakan mungkin ya. Ya, ada beberapa dogi yang punya insting alami seperti itu. Iya. Terus ini apa ini Mas? Nah, ini waktu saya ngisi kegiatan seminar kepatuhan
Oh, komunitas Samoyed, ya. Samoyed Social Club Indonesia. Ini waktu saya ngisi acaranya di Jakarta. Oh, iya. Wah, rame ya. Nah, jika anjing-anjing memang terlatih ya seperti Samoyed ini, jadi mereka memang ke anjing lain juga nggak agresif, sekalipun banyak orang seperti ini, banyak hewan lain, semua pada terkontrol. Ya? Nah, iya. Goalnya ini seperti itu sebenarnya. Iya. Kenapa ini? TV-nya nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Oke. Jadi mungkin itu ya Mas Ajis ya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan Mas Ajis, kalau pelatihan ini sepenting apa dan bagi mereka yang pemula bagaimana kalau menurut? Jadi terkait pelatihan ini sebenarnya penting atau enggak itu sudah jadi kebutuhan. Iya, harus memang karena menghadapi mulai COVID sih itu mulai kita rasakan kayak orang mulai kayak boring ya, nggak ada aktivitas, semuanya WFH, akhirnya beralih ke memelihara hewan, salah satunya anjing. Nah, terkait pelatihan anjing ini memang sudah menjadi kebutuhan karena apa? Kita meminimalisir, ya namanya kita kan juga hidup bersosial dengan orang banyak. Di lingkungan juga ada yang open, ada yang suka dengan anjing, ada juga yang keberatan dengan keberadaan dogi itu. Itulah kenapa memang pelatihan itu dibutuhkan agar pemilik ini merasa lebih tenang dalam memelihara dogi. Dogi juga merasa lebih nyaman tinggal di lingkungannya karena tingkat sosialnya lebih bagus tadi dan juga jauh lebih terkontrol. Nah, kalau dogi udah terkontrol kan nggak ada ceritanya dogi agresif, dogi galak ke hewan lain, galak ke anak kecil gitu. Jadi semua sama diuntungkan di sini gitu. Kalau misalnya ini yang penasaran dengan Mas Ajis atau apa, klub atau apa atau komunitasnya gimana? Jadi kalau mau sharing-sharing aja bisa nanti kontak ke nomor WhatsApp saya, nanti bisa di-share sama Mas Rizal nih di bawah nih. Di deskripsi ya? Iya, di deskripsi. Iya, jadi nanti sharing-sharing seputar pelatihan boleh. Terus kebetulan juga saya jalan program latihan untuk visit training. Jadi saya juga datang ke rumah-rumah untuk ngelatih dogi-dogi itu tadi sama ngelayani layanan dog walking gitu. Jadi monggo buat teman-teman yang mau sharing seputar permasalahan doginya. Gitu, saya terbuka untuk sharing. Di daerah mana biasanya Mas? Kalau sementara ini saya masih melayani Malang Raya sama Batu. Malang Raya Batu. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya juga. Akhirnya bisa reunian main-main nih. Siap-siap. Amin, sukses juga Mas Rizal. Rizal Media dan Yayasan Indonesia Digital Merdeka. Sukses terus, mantap. Oke, kita kayaknya tidak menikmati. Oke, lanjut nih. Keburu dingin nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas. Nggih, monggo Mas.